Pertama kami tentu sampaikan terima kasih ya kepada Majelis Hakim yang tadi menayangkan video di Duren 3. Jadi kita bisa lihat, bahkan tadi Hakim juga menjelaskan bahwa setelah beberapa bagian gambar itu di zoom dan diperlambat, Majelis Hakim mengatakan itu tidak nampak. Dan kalau kita hubungkan dengan permintaan sebelumnya, permintaan penayangan video ini adalah untuk memastikan apakah Pak Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam. Tadi sama-sama kita lihat tidak ada penggunaan sarung tangan hitam, dan para saksi juga mengatakan bahwa tidak ada sarung tangan hitam yang ditemukan di TKP, apalagi foto sarung tangan hitam. Dan itu tentu saja semakin menguatkan bahwa ada bagian dari dakwaan jaksa, jadi semakin banyak bagian dari dakwaan jaksa yang gugur satu persatu dari rangkaian proses persidangan. Sebenarnya tadi kita juga bisa melihat kalau video di rumah Saguling itu ditayangkan, tapi kami juga tadi menyampaikan kepada Majelis Hakim ada potongan video yang juga kami ajukan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pada saat meninggalkan rumah Saguling sebenarnya Pak Ferdy Sambo juga tidak menggunakan sarung tangan hitam tersebut. Padahal kalau dalam dakwaan jaksa itu adalah salah satu poin yang dituduhkan jaksa, seolah-olah ada perencanaan pembunuhan di sana. Tapi proses masih berjalan, tentu kita akan menggali. Ada beberapa fakta lain yang juga penting yang tadi ditegaskan terkait dengan sisa peluru di dua senjata yang ditemukan oleh tim penyidik Polres. Ada dua senjata, satu Glock 17 yang digunakan atau diambil dari Richard Eliezer, dan kemudian HS. HS ini senjata yang sebelumnya dipegang oleh Joshua. Jadi ada dua senjata yang kemudian juga jadi barang bukti. Nah, dari senjata Glock 17 itu terkonfirmasi beberapa hal tadi dari saksi-saksi, bahwa salah satu saksi itu mendengar senjata itu sebelumnya diisi full oleh Richard. Artinya kalau diisi full jumlah pelurunya adalah 17. Dan ketika tim olah TKP menghitung, sisa peluru di senjata itu adalah 12. Artinya ada 5 peluru yang sudah digunakan melalui senjata Glock 17 tersebut, senjata yang dipegang oleh Richard. Dan apakah 5 peluru ini berkesesuaian dengan 5 tembakan yang diduga dilakukan oleh Richard pada almarhum Joshua, itu tentu semakin membuat kita mendapatkan fakta-fakta atau puzzle yang semakin lengkap. Siapa sebenarnya penembak almarhum Joshua, khususnya 5 peluru yang digunakan untuk menembak almarhum Joshua tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk senjata HS juga sudah terkonfirmasi kalau sebelumnya seolah-olah ada tuduhan dalam dakwaan, kan kita juga membaca seolah-olah ada tuduhan Pak Ferdy Sambo membawa dan mengambil senjata Joshua sebelumnya. Tadi ada salah satu saksi yang justru mengatakan Pak Ferdy Sambo memang memegang satu senjata, tapi bukan di antara Glock atau HS yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan jenisnya sangat berbeda. Itu yang juga sudah disampaikan berulang kali. Nah, semoga fakta-fakta ini semakin membuat terang apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 8 Juli di rumah Duren 3 tersebut. Selain itu, bahwa ada peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli yang kami sebut dengan dugaan kekerasan seksual, tadi juga muncul dalam fakta persidangan ketika penyidik itu mendengar
Pak Ferdi Sambo menyampaikan informasi pada saat itu, dan itu membuat Pak Ferdi Sambo sangat emosional dan bahkan terlihat menangis pada saat itu. Ini tentu adalah fakta-fakta yang perlu kita lihat nanti rangkaiannya dalam pembuktian demi pembuktian lebih lanjut. Dan terkait dengan Bu Putri Chandrawati, ini juga menggugurkan salah satu bagian dari dakwaan jaksa yang seolah-olah mengatakan Bu Putri punya peran ketika ia berada di dalam kamar, dan seolah-olah Bu Putri bisa melihat peristiwa dari dalam kamar tersebut. Setelah dikonfirmasi tadi, ternyata salah satu tempat tidur yang diduga digunakan Bu Putri untuk istirahat itu berada di belakang pintu, dan dari sana Bu Putri tidak bisa melihat situasi yang jaraknya sekitar 4 meteran di bawah, di samping tangga ketika almarhum Joshua ditemukan di sana.